berikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam karir kita, pekerjaan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang harta di sorga. Harta di sorga. Tentang hal mengumpulkan harta. Dalam Matius 6 ayat yang ke-19. Udah dicalakin kan? Oke, Matius 6 ayat 19. Oke, silahkan buka Alkitab kita. Oke, Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Hidup ini singkat, betul? Betul? Hidup ini singkat, betul? Setuju dengan itu? Ya. Kita mencatat bahwa usia kita dibatasi kalau nggak 70 tahun, 80 tahun. Lebih daripada 80 tahun itu bonus. Puji Tuhan kalau 80 tahun lebih, sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Tapi apakah kita mau hidup sampai 150 tahun? Mau? Sampai udah tua sekali 150 tahun, mau? Tidak. Enggak ya? Hidup ini singkat. Kita pasti mati. Semua manusia pasti akan mati. Tapi banyak orang, terutama anak-anak muda, yang menyia-nyiakan hidupnya dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itulah sebabnya banyak orang yang terhambat karirnya. Bukannya belajar, bukannya kuliah, bukannya banyak baca buku, tapi banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang berguna seperti di klub malam. Sebagian lagi menghabiskan waktunya dengan narkoba, berhalusinasi dengan konsumsi narkoba. Daripada bekerja, daripada kuliah yang benar, bekerja atau mencari nafkah kalau yang udah berkeluarga dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang-orang juga yang bekerja keras tidak kenal waktu, sehingga akhirnya lupa ibadah, melalaikan keluarga, dan bangga bila tidur hanya 2 jam per hari, atau disebut dengan workaholic. Mereka rajin kumpulin harta yang sebenarnya sewaktu-waktu bisa hilang. Dan seakan-akan dia kumpulkan harta, dia berpikir gini, saya akan hidup abadi, immortal, tidak bisa mati, seperti kayak dewa Zeus. Orang-orang ini lupa bahwa sewaktu-waktu manusia tanpa mengenal usia bisa meninggal dunia. Betul gak? Maybe tomorrow will not be mine. Ada satu quote yang bagus, maybe tomorrow will not be mine. Mungkin esok hari itu bukan waktu kita nggak akan sampai dengan esok hari. Kita nggak tahu kapan kita mati. Karena life is too short. Hidup ini begitu singkat. Itulah yang seharusnya kita ingat dan kita sadari. Adalah sia-sia bila seorang yang kaya, meskipun dikuburnya di San Diego Hills. Tahu San Diego Hills? Yang kuburan orang kaya yang ada di Kerawang. Itu miliaran. Lebih dari 1 miliar untuk kuburan di San Diego Hills. Bayangin, lebih dari 1 M, mungkin bisa 2 M, mungkin bisa sekarang 2,5 M. Adalah sia-sia bila seorang yang kaya dikubur di San Diego Hills Memorial Park yang ada di Kerawang, seakan-akan dianggap sebagai taman Firdaus. No, tubuh kita akan hancur dan lebur jadi tanah. Tulang belulang kita akan ada. Kita tak akan bawa apa-apa ketika kita menghadap Tuhan nanti. Oleh karena itu kita harus mengerti bagaimana sikap kita terhadap uang dan juga kekayaan di dunia ini.
Kita bisa mengertinya di dalam Alkitab kita. Nah, kalau kita perhatikan, gambar apa ini? Uang yang rusak nih. Habis dimakan nengat, habis dimakan rayap. Kita simpen duit di bawah kolong ranjang. Di bawah kolong ranjang kita simpen 100.000, 100.000, 100.000. Selama setahun kita pikir banyak. Pas kita mau ambil, ya kok rusak semua. Dimakan nengat, dimakan apa sih namanya? Rayap. Habis. Ya, uang saya ratusan juta. Ya saya kumpul, aduh. Kok dimakan rayap? Kita pakai transaksi kan udah gak bisa. Karena udah rusak kan. Kita bawa ke bank, kita tukar sama yang baru. Bank juga gak mau terima. Betapa riskannya kita menyimpan harta. Makanya Yesus ngomong, jangan simpan harta di bumi, nengat dan karat bisa merusakkannya, dan pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Makanya ada namanya pencuri, garong yang ngerampok rumah. Berbahagialah rumah yang gak ada apa-apanya. Pencuri juga bingung mau ngerampok apa. Begitu dia masuk, lompong semua. Ya kan kalau dia bawa kasur, nggak mungkin kegedean, ketangkep sama tetangga kan, bisa diteriakin karena bawa kasur gede. Apalagi bawa kulkas gede banget gitu. Bersyukurlah dia di rumah tidak ada perabot-perabot yang mahal. Kenapa? Karena memang pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Tidak ada yang betul-betul aman di dalam dunia ini untuk kita menyimpan harta. Harta uang kita kumpulin, rakyat bisa ngerusakin. Harta kekayaan, barang mewah kita kumpulin di rumah, pencuri bisa merampoknya. Seandainya uang kita aman, perabot yang mewah aman, besok mati. Juga percuma juga kan? Besok mati. Nah, itu untuk apa? Jadi tidak ada yang benar-benar aman di dalam dunia ini. Tidak ada investasi yang betul-betul aman. Kita mau simpan uang dimanapun, di Swiss bank, di bank di Swiss, tetap tidak aman. Tidak ada yang betul-betul aman di dalam dunia ini. Nah, Yakobus bilang gini, Rasul Yakobus dalam suratnya bilang gini, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Nah, Yakobus bilang hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tahu uap? Kalau kita masak air, merebus air mau mandi gitu ya, udah kan kita ada apa sih? Ada teko yang bisa bunyi dan whistle gitu ya, bisa bunyi. Jadi kalau airnya udah mendidih dia bunyi itu. Nah, bunyi kita matiin. Nah, pada saat kita angkat uap kan, pada saat kita buka tutupnya uap tuh keluar. Nah, hidup kita seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, itu dia nih. Ini panci, ini kan lihat ketika udah mengkolak seperti uap. Sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Begitu singkatnya hidup di dalam dunia ini. Sekarang gini, kalau kita tidak mengerti sikap kita tentang uang, maka kita akan binasa dengan uang. Sayang kan? Untuk apa kita ke gereja, tapi kita punya pemikiran yang salah tentang uang, sehingga akhirnya kita diperbudak oleh uang, diperbudak oleh mamon. Jadi hidup kita tidak berarti. Makanya di gereja ini diajarkan tentang kebenaran tentang keuangan. Makanya saya tidak pernah mengajarkan jemaat untuk harus kaya dengan cara apapun, harus kaya, terima kekayaan dari surga. Enggak. Untuk apa kekayaan kita punya kalau hati jiwa kita binasa? Untuk apa? Untuk apa kita punya harta yang berlimpah, tapi kita tidak mengerti tentang
tentang prinsip, tentang bagaimana harta di surga. Nah, mengapa kita harus kumpulkan harta kita di surga? Kenapa sih kita harus fokus kita ke surga? Kenapa sih kita harus nggak harus? Kenapa sih kita nggak memikirkan yang di dunia ini? Karena yang di dunia ini sementara. Minggu lalu kita bukan berasal dari dunia ini, betul? Kita adalah warga negara kerajaan surga. Sejak kita dilahirkan baru di dalam Kristus, dilahirkan baru itu adalah genete anoter. Artinya kita dilahirkan dari atas. Kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya kita bukan lagi milik dunia, tapi kita menjadi miliknya Tuhan. Kalau kita menjadi miliknya Tuhan, kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita bukan lagi memikirkan hal-hal yang duniawi. Seringkali gereja punya dalih berpikir gini, oh, kita ngapain pikirin surga? Kita kan masih hidup di dunia. Jangan terlalu sorgawi lah. Kita harus down to earth. Kita harus membumi. Kita harus ada dalam dunia. Kita harus fokus ke dunia ini. Salah. Makanya banyak khotbah-khotbah fokusnya kepada hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara. Tapi kita harus fokus kepada hal-hal sorgawi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya kan Yesus ngomong kan, aku harus pergi kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan mau setelah kita check out dari dunia ini, kita kembali ke Tuhan. Kita kembali ke rumah Bapa. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, kita harus mengerti tentang harta dan kekayaan, supaya kita tidak salah dan kita menimbun harta di dunia ini, di mana ngengat dan karat bisa merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sekarang ini, kalau kita fokus kepada harta di sorga, kenapa kita harus kumpulkan harta di sorga? Pertama, agar kita tidak hidup dalam ketamakan. Perhatikan, kita tetap makan nasi. Orang miskin, orang kaya tetap makan nasi, betul? Gak ada makan duit. Betul gak? Apakah orang kaya berbeda dengan orang miskin? Orang kaya makannya duit 100 ribuan? Enggak, tetap makannya nasi. Betul gak? Bahkan orang Indonesia ketika jalan-jalan ke luar negeri, makannya hamburger, makannya pizza, karena nasi kan? Bahkan ketika di luar negeri, gue cari nasi, mana yang jualan restoran yang jual nasi, kangen nasi loh. Nasi is the best. Betul gak? Karena kita orang Indonesia, meskipun kita makan spaghetti, meskipun kita makan hamburger, meskipun kita makan steak, tetap kita bilang gini. Ketika ditanya, udah makan nasi belum? Belum. Udah makan belum? Belum. Anda belum makan nasi. Padahal udah makan burger, udah makan kentang, udah makan apa, tetap aja belum makan, karena belum makan nasi. Tetap kita orang Indonesia makannya nasi, bukan makan duit. Makanya kenapa kita harus kumpulkan harta kita di surga? Supaya kita tidak hidup dalam ketamakan di dunia ini. Orang-orang Kristen terperangkap dalam suatu kehidupan yang tidak pernah puas, karena ikut mengejar sasaran-sasaran duniawi, sehingga menjadi ingin lebih, semakin lebih lagi, mencapai yang paling hebat. Banyak kan khotbah motivasional seperti itu. Kalau untuk memotivasi kita menjadi lebih rajin dalam bekerja, oke. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, akan salah. Oke. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan dunia ini. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Fokus kita Tuhan. Fokus kita adalah hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara. Lukas 12 ayat ke-15. Berjaga-jagalah
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak itu rakus, gak pernah kenyang, gak pernah puas. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, punya tanah berhektar-hektar, punya mobil mewah, semua merek mobil mewah ada, mau Lamborghini, mau Porsche, mau apa lagi, BMW, mau Mercy, mau apapun, semuanya mobil ada, berlimpah-limpah hartanya, depositonya banyak, tetap hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus sudah ngomong, kita nggak pernah hidup kita bergantung pada kekayaan yang kita punya. Kalau kita mati, ya kita akan tinggalkan segala sesuatu. Makanya kan, Ayub bilang gini, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, aku dilahirkan ke dalam dunia ini. Waktu Jonah lahir, apakah Jonah udah pakai dasi, pakai jas? Waktu keluar dari rahim ibunya, udah pakai jas, udah pakai rambutnya gel, di spike begitu. Dengan telanjang kita keluar dari rahim ibu kita, dengan telanjang pula kita akan kembali keluar dari dunia ini. Jangan sampai ketamakan merasuki hati kita. Sebab ketamakan adalah dosa yang harus kita waspadai. Jauhi ketamakan. Karena untuk apa memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi menjadi orang kaya yang Tuhan anggap miskin di hadapannya? Buat apa kita jadi orang kaya tapi Tuhan anggap kita miskin, buta, dan telanjang? Makanya itu yang dicatat dalam kitab Wahyu. Untuk apakah semua itu? Untuk apakah kita menjadi kaya? Tapi kalau Tuhan menyebut kita, hai orang kaya yang bodoh. Kekayaan terbentuk dari uang yang jumlahnya besar. Sebenarnya uang itu bersifat netral. Karena seperti saya jelaskan di awal, di minggu pertama, uang itu bersifat netral dan alat untuk transaksi. Kalau kita belanja pakai duit, kan nggak pakai ayat Alkitab, ya kan? Nah, kita pakai uang. Uang itu netral, bisa menjadi sarana yang baik untuk menolong orang lain, tapi juga bisa merusak orang lain dan bahkan merusak diri kita sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, tamak akan uang. Kita perlu harta, betul, kita perlu harta loh. Rumah harta loh, ya kan? Punya motor harta kita loh. Makanya harta disebut aset. Oke? Aset, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Ya, kalau kita belajar ekonomi. Nah, kita perlu harta. Harta adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jadi punya harta memang tidak salah. Loh, kita punya motor misalkan, itu kan harta kita. Salah nggak kita punya motor? Tidak dong. Ya itu kan alat transportasi. Tetapi kalau kita punya ketamakan, motor kita jual, jadiin DP untuk mobil, motor atau motor yang mewah dan segala macam, Harley Davidson, yang harganya nggak tahu berapa duit, cicilan seumur hidup, cicilan. Dengan gaji berapa? 1,5 juta per bulan. Saudara mau gimana? Udah nggak akan cukup. Kita memang perlu harta, betul nggak? Oke. Apalagi selain motor, TV, kulkas, itu adalah harta yang kita punya. Tapi jangan kita tergiur dengan ketamakan sehingga akhirnya kita menginginkan yang mewah sampai akhirnya kita terjerat hutang. Itu yang salah. Kalau seseorang mencintai harta, itu yang salah. Itu yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Seperti yang Paulus ajarkan di dalam Alkitab, segala sesuatu bersih adanya. Tapi kalau hatimu tidak bersih,
segala sesuatu berubah menjadi najis. Jadi punya kekayaan tidak salah. Tapi kalau kamu tidak bisa menanganinya dengan benar, dan kamu memperoleh dengan cara yang tidak benar, akhirnya yang kita dapat berubah menjadi kutukan, mendatangkan malapetaka bagi diri kita, bagi rumah tangga kita. Yesus pernah mempunyai satu kesempatan untuk memiliki kekayaan yang besar. Ketika sudah 40 hari puasa, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu pada saat Yesus lapar, datanglah si iblis mencoba Yesus. Salah satu pencobaannya adalah, semua kekayaan dalam dunia ini akan aku berikan kepadamu. Setan ngomong gini, Yesus, semua kekayaan dunia ini akan aku berikan kepada engkau, Yesus, jika kau sujud menyembah aku. Jangan berpikir bahwa kita anak Tuhan, hanya kita yang digoda oleh kekayaan. Tidak. Yesus pun digoda oleh si iblis dengan kekayaan. Semua yang ada dalam dunia ini aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada catatan yang lebih jelas dan lebih singkat dari catatan Alkitab. Hanya dengan beberapa kalimat saja sudah menunjukkan makna yang begitu dalam tentang sikap manusia terhadap kekayaan yang tidak beres. Di dalam kalimat setan yang begitu berani, kuberikan kepadamu, terdapat teologi yang tidak beres. Kalau kita tidak memperhatikannya, tentu akan menerima mentah-mentah. Mengapa setiap minggu jemaat Tuhan yang hadir dididik dengan khotbah yang begitu ketat, begitu biblical, supaya jemaat yang punya telinga bisa menyaring sikap yang kritis, standar untuk menilai mana sih khotbah yang benar, mana sih khotbah pengajaran yang benar, mana khotbah yang nggak benar, mana pengajaran yang tidak benar, mana doktrin yang tidak benar. Jika kita nggak mengujinya, mungkin setan akan tipu kita. Kekayaan dan kemuliaan dunia ini akan diberikan oleh si iblis kepada kita dengan caranya yang gampang sekali. Tunduk kepada iblis satu kali saja, semua kita akan menjadi orang kaya. Tidak. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita tidak boleh tunduk kepada si iblis. Amin. Amin. Iblis memang lebih cepat memberikan kekayaan. Cepat. Makanya ada tempat pesugihan, tempat untuk mempersembahkan sesajen. Saya mau menjadi orang kaya, asal komennya itu ya agak horor dikit. Dan itu di kuburan biasanya. Tidur di kuburan di bawah pohon beringin, besok dikerokin masuk angin. Nah, jadi banyak orang datang kepada setan untuk apa? Untuk jadi orang kaya. Karena setan lebih cepat membuat kita menjadi orang kaya. Makanya setan tipu kita dengan cara yang mudah sekali. Tunduk kepada iblis satu kali saja. Kalau saja Yesus tidak hati-hati, Yesus mau tunduk, Dia akan segera menjadi kaya. Seluruh dunia menjadi miliknya. Kita pun gak perlu bersusah-susah untuk memberitakan Injil. Betul gak? Karena semua orang di dunia adalah orang Kristen, kaya semua. Gak ada orang susah di dunia ini. Gak ada orang Kristen yang susah. Karena Yesus sudah tunduk kepada si iblis. Yesus jadi orang yang kaya. Tapi Yesus di bawah iblis. Tapi apa Yesus katakan? Enyahlah kau, be gone. Enyahlah iblis, kau menjadi satu batu sandungan bagiku. Sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan alam, dan hanya kepada Dia sajalah kau harus berbakti. Yesus melawannya dengan firman Tuhan.
sehingga akhirnya iblis mundur dan akhirnya kalah. Ketamakan, greed, dianggap sebagai salah satu dari 7 dosa yang mematikan. 7 deadly sins. Manusia yang tamak menginginkan dan merenggut segala sesuatu bagi dirinya sendiri, namun tidak pernah merasa puas. Amsal 27 ayat yang ke-20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan pernah puas. Demikian mata manusia tidak akan puas. Mata kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada di dalam dunia. Kita punya tas, kita pengen tas baru yang harganya jutaan, ratusan juta. Kita punya mobil, kita pengen mobil sport yang mahal, yang harganya 3,5 miliar, 4 miliar. Kita punya rumah, kita pernah puas, kita di rumah yang 1 hektar kali 1 hektar. Setiap ruangan kita naik motor listrik. Dari kamar mandi mau ke kamar tidur ganti baju pakai motor listrik. Dan itu butuh waktu 5 menit. Karena saking gedenya. Dan itu bertingkat. Kalau mau naik lantai 1 ke lantai 5, naik lift. Kayak di mall. Kita apa yang kita lihat oleh mata kita. Kalau kita tidak punya iman, kita nggak akan pernah bisa puas. Ada yang menyatakan bahwa ketamakan itu seperti apa? Ember bocor. Pernah punya pengalaman punya ember bocor di rumah? Jadi ember bocor. Ember bocor, meskipun diisi air banyak, dia nggak akan penuh, karena bocor. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau hati kita tidak penuh lagi di dalam Tuhan, hati kita bocor oleh karena menginginkan harta duniawi melebihi Tuhan, kita bocor. Seberapapun berkat yang Tuhan beri kepada kita, tidak akan pernah penuh dan tidak akan pernah puas. Kita akan tamak. Dunia menyatakan bahwa seorang yang harus tamak jika ingin meraup keuntungan yang besar. Namun Alkitab menyatakan hal yang secara radikal berbeda, yaitu bahwa rasa cukup memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Ayo. Kenapa kita tidak boleh tamak akan uang? Agar kita tidak dalam ketamakan. Ya, agar kita jangan tamak. Jadi orang yang gak pernah puas, terus mengejar, apalagi tidak diimbangi dengan kemampuan kita. Yang kedua, agar kita tidak terjebak dalam materialisme, materi, hal-hal barang yang ada di dalam dunia ini. Seperti rumah, emas, sepatu, apalagi mobil, emas batangan, uang, dan segala macam. Nah, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalam, diam di dalamnya. Tuhan yang punya bumi ini. Itu karena memang Tuhan diciptain kan? Betul kan? Kenapa kita harus mencari emas? Semua emas. Kalau kita pergi ke gereja kayak toko emas berjalan gitu, anting semua emas. Padahal emas itu adalah hasil bumi, dan itu Tuhan ciptakan ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Berarti emas yang kita punya, yang kita dapatkan dari dunia ini, yang diciptakan Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Berarti itu miliknya Tuhan. Perhatikan deh, semua yang kita punya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Motor atas nama kita, STNK-nya atas nama kita, BPKB-nya atas nama kita. Meskipun atas nama kita, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Gambarannya apa sih? Kalau kita punya paspor, kalau kita mau ke luar negeri,
ya kan? Ke Malaysia, kemana gitu ya? Kalau kita perlu paspor, oke? Di paspor itu semua ada identitas kita, nama, name, nationality dan segala macam, sex, male or female dan segala macam, semua ada data kita. Paspor itu milik kita, betul? Sepertinya milik kita. Tapi perhatikan kalau di paspor ada tulisan di bawahnya kecil. Buku ini milik negara. Jadi sebenarnya itu identitas kita, tapi paspor itu milik negara. Sama halnya dengan harta kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya untuk kita pakai saja. Tapi tetap itu milik Tuhan. Kita harus mengerti ini supaya kita nggak terjebak dalam materialisme. Bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada sebutir pasir atau sebuah batu kerikil yang bukan milik Tuhan. Tidak ada satupun emas yang bukan milik Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ini miliknya Tuhan. Untuk siapakah Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya? Untuk siapa? Untuk kita manusia. Kalau pasal yang pertama, segala satu Tuhan cipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Segala sesuatu yang ada dalam dunia dicipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan, bukan untuk harta dunia. Kedua hal ini menunjukkan gini, suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabannya pada Tuhan. Karena manusia dicipta untuk Tuhan, Dialah yang memberi mandat kepada kita untuk kita mengelola alam semesta ini. Everything is from God. Everything is depending on God. Everything will return to God. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu berasal dari Allah. Tuhan yang ciptakan. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Karena memang itu milik Tuhan. Nah, siapa yang tahu orang ini? Bill Gates. Bill Gates. Siapa Bill Gates? Microsoft. Foundernya Microsoft. Kalau kita pakai laptop, komputer kan ada Microsoft tuh, ya kan? Office, Microsoft, Windows dan segala macam, kan? Okay? Ini foundernya nih, pendirinya nih, namanya Bill Gates. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Uangnya nggak tahu berapa dah, udah kagak itu, udah banyak banget. Ini istrinya dan dia punya 3 orang anak. Oke? Nah, Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, berkata gini, dia tidak akan mewariskan uang untuk anak-anaknya. Hah? Gimana mungkin? Orang kaya kok gak mewariskan uang ke anak-anaknya? Jadi untuk apa kekayaan yang begitu banyak? Bill Gates selalu membawa anak-anaknya ke tempat-tempat di mana dia menginvestasikan untuk menolong orang lain. Bill Gates menginvestasikan untuk membangun panti asuhan dan segala macam. Jadi dia kalau liburan, dia ajak anak-anaknya, istri anaknya untuk ke panti asuhan, ke tempat-tempat pengungsian dan segala macam. Untuk apa? Untuk supaya mengajar anaknya bahwa masih banyak orang yang susah, yang kamu harus tolong, yang kamu harus bantu. Jangan bersandar kepada uang papa. Kamu harus bekerja sendiri. Kamu harus tahu bagaimana susahnya mencari uang. Itu orang tua yang bisa mendidik anak. Dia selalu membawa anaknya ke tempat-tempat di mana dia menginvestasikan untuk menolong orang lain, menghidupi orang miskin, memperbaiki taraf kehidupan orang di negara-negara miskin. Banyak orang kaya menurunkan kekayaannya pada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya malah saling bunuh.
saling berseteru, saling berkelahi, saling menggugat di pengadilan. Itu adalah pengajaran yang kita dapat dari fakta sehari-hari. Bahkan anak berani bunuh bapaknya supaya dia dapat warisan. Karena harta bapaknya banyak. Kalau kita menjadi orang tua, jadi orang tua lah yang tidak mewariskan uang kepada anak, wariskan iman. Papa saya tidak punya uang, tidak punya harta yang banyak, tapi papa saya mewariskan iman kepada saya. Dari kecil saya melihat selalu bangun pagi, papa duduk di mejanya, papa selalu begini dan berdoa. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Papa selalu memberikan persembahan, persepuluhan. Dia taat, makanya dia menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi bendahara gereja. Itu yang saya terima warisan dari ayah saya. Bukan uang. Tapi keteladanan itu jauh lebih penting daripada uang. Uang, kita wariskan uang malah bikin berantem, malah bikin ribut. Sebab segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Bill Gates, orang terkaya saja, tidak menganggap bahwa semuanya miliknya dia. Dia bagi-bagikan kepada negara-negara yang miskin, yang butuh bantuan. Dia banyak dirikan yayasan, dia bantu yayasan-yayasan yang lain. Jadi uang tidak untuk dia nikmati sendiri. Bahkan dia didik anaknya. Kamu harus bekerja ya. Nih, lihat masih banyak orang yang susah. Nih, papa bantu donasikan uang untuk menolong orang-orang seperti ini. Kalau kamu berhasil, kalau kamu menjadi orang kaya, belajarlah untuk bantu orang lain. Itu yang membuat hidupmu berarti. Bukan tamak, materialistis, untuk ambil semua untuk diri kita. Tidak. Kita mati pun gak bawa apa-apa. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Tuhan jamin hidup kita loh. Makan, minum, pakai, Tuhan jamin. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur. Lihatlah bunga di padang yang tidak yang tidak meminta, tapi aku dadani. Terlebih lagi, hai kamu orang-orang yang tidak percaya, bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung di udara? Bukankah kamu jauh melebihi dari bunga di padang? Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun, dengan jubahnya yang mewah, dia tidak pakai seindah dari bunga bakung. Tetap semua pencapaian manusia di dalam dunia ini adalah terbatas. Tapi perenungan dari makna hidup, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tuhan jamin. Alkitab mencatat, Yesus berkata di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan menjamin makan, minum, pakaian kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Nah, ada seorang yang kaya sedang makan di sebuah restoran kecil. Jadi ada orang kaya tidur lagi makan gitu ya. Datanglah seorang pengemis meminta sedekah kepadanya. Akhirnya orang kaya itu memberinya 1 perak. Pengemis itu berpikir, wah, hatinya lembut nih, baik nih. Maka merengek lagi dia, tolong kasihanilah aku. Akhirnya orang kaya itu memberi untuk kedua kalinya. Selesai makan, dia membaca surat kabar. Orang kaya itu membaca surat kabar, ya kan? Pengemis itu merengek lagi, istriku sakit, butuh uang. Orang kaya itu pun memberi untuk yang ketiga, keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya. Saat si pengemis minta lagi, orang kaya itu marah. Tahukah kamu, di kantong saya hanya ada 7 perak. 6 perak sudah kuberikan kepadamu, karena engkau meminta kepadaku 6 kali. Kamu mau masih minta lagi? Dia mengambil kembali semua uang
Karena keterlaluan kan. Tuhan berfirman gini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan sudah beri kepada kita. Hari Minggu seharusnya kita berbakti kepada Tuhan. Tapi mengapa banyak orang Kristen masih berbisnis? Masih kerja? Apakah cukup 6 hari? Hari untuk Tuhan, hari untuk beribadah, masih juga dipakai buat kerja? Keterlaluan egoisnya kita di hadapan Tuhan. Nah, setelah mendengar khotbah itu, seorang yang mendengar khotbah itu dari seorang hamba Tuhan, seorang yang hidupnya sangat sulit, merasa Tuhan berbicara kepadanya. Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk tidak dagang di hari Minggu. 4 minggu kemudian, dia menghitung-hitung hasil penjualannya. Puji Tuhan, penghasilannya lebih banyak ketimbang waktu dia masih berbisnis dari hari Senin sampai hari Minggu. Maka mulai saat itu, hari Minggu dia berikan kepada Tuhan. Dari Senin sampai hari Sabtu pun kerjanya menjadi lebih semangat. Rumusan terakhir, orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Amin. Kenapa sih di gereja ini setiap minggu selalu diajarkan utamakan Tuhan lebih daripada yang lain? Utamakan ibadah lebih daripada acara-acara yang lain. Utamakan Tuhan lebih daripada pesta-pesta. Utamakan Tuhan lebih daripada semuanya. Supaya hati kita tetap mengasihi Tuhan. Dan bukan mengasihi apa yang ada dalam dunia ini. Dan bukan mengasihi kesenangan diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengasihi orang manusia lebih daripada Tuhan. Kalau misalkan hari Minggu kita ibadah, tapi ada pesta, kita diundang, kita harus datang jam 10, sedangkan kita harus beribadah. Perhatikan gini, kita mau hormati Tuhan atau hormati dia? Kalau kita, oh iya deh, ya udah, aku datang ya. Ya Tuhan maaf ya, hari Minggu nggak bisa datang. Ini nggak enak soalnya mah ini. Berarti kamu mengasihi orang itu lebih daripada Tuhan. Berarti kamu takut sama orang itu. Karena orang itu mungkin akan memusuhi, akan tidak anggap kamu lagi. Memang benar, kita harus membenci saudara-saudara kita, supaya kita lebih mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kita harusnya bisa sebagai anak Tuhan, kita bilang, maaf ya, kalau jam 10 saya tidak bisa datang. Hari Minggu jam 10 saya harus ibadah. Paling saya terlambat. Ya mungkin sekitar jam 12 lewat lah saya akan datang. Kamu kok nggak menghargai saya? Saya harus menghargai Tuhan saya. Saya harus lebih mencintai Tuhan saya. Itu baru jemaat NGC yang jempolan. Itu baru jemaat yang punya prinsip. Jangan kita tidak puas gitu. Senin sampai Sabtu kerja, tapi Minggu masih kerja dan segala macam. Masih mencari kesenangan diri kita. Saat kita memberi persembahan, biarlah kita bersikap ini, milik Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Adakah orang yang mengembalikan uang kepada Tuhan, lalu akhirnya Tuhan buang orang itu? Gak ada. Adakah orang yang memberikan persembahan seturut dengan prinsip firman Tuhan, hidupnya menjadi terkatung-katung, gak jelas hidupnya? Gak ada. Tuhan hidup. Tuhan melihat. Kalau hati kita betul-betul mengasihi Dia, tanpa kita minta pun Tuhan kasih. Sekali lagi saya ulang.
mencintai Tuhan. Kita belum minta pun Tuhan kasih. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa Bapa yang baik itu harus kasih kekayaan kepada kita ketika kita minta. Itu teologi kemakmuran. Minta kepada Bapa, pasti kaya. Tidak, itu bukan ajaran firman Tuhan. Yesus dan para rasul tidak pernah mengajarkan itu. Pemazmur bilang begini. Dahulu aku muda. Ini Daud yang tulisnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti jadi pengemis. Daud merenungkan dalam hidupnya. Selama hidup gua diurapi Tuhan umur berapa? 15 tahun. Selama 15 tahun hidup susah, baru umur 30 tahun menjadi Raja Israel. 15 tahun diurapi, umur 15 tahun diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dia harus menjalani 15 tahun masa susah, dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh oleh Saul. Suksesnya umur 30 tahun. Selama 15 tahun Daud belajar untuk dia harus cari makan sendiri. Hidupnya susah. Mungkin Daud berpikir ini, Tuhan, kan saya sudah diurapi jadi raja. Tapi kenapa saya susah begini Tuhan? Setelah umur 30, dia menjadi raja. Tentunya dia dicukupi kan? Tapi Daud merenung di hari tuanya. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Perhatikan, kalau petuah nasihat dari orang tua, itu kan berarti berdasarkan pengalaman. Betul gak? Anak-anak muda mesti dengar dong. Betul gak? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti jadi pengemis, minta-minta, minta belas kasihan orang. Tidak. Sampai dengan sekarang, keluarga, hamba Tuhan, siapapun pelayan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gak pernah dibiarkan oleh Tuhan, dan gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita fokus kumpulkan harta di sorga. Mari kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk kita melayani Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kumpulkan harta di sorga yang kekal, bukan di bumi yang sementara ini. Gunakan uang dan harta dengan secukupnya, bijak dan bertanggung jawab. Minggu depan kita akan belajar. Ingat bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Selalu saya akan sampaikan ini, ayat ini. Sebab semua yang ada dalam dunia ini itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa di sorga, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap, sedang hilang loh dunia ini dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya, karena kita sudah menerima kehidupan yang kekal. Kita bukan orang-orang yang mati binasa, karena kita sudah dilahirkan baru. Genete anoten, dilahirkan dari roh. Oleh karena itu kita harus hidup oleh roh, bukan hidup menurut daging, bukan hidup menurut dunia, karena dunia sedang lenyap dengan keinginan. Mari kita berpegang sama firman. Mari kita memiliki konsep yang benar tentang uang, harta, dan kekayaan. Jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia, terjebak dalam materialisme, terjebak dalam ketamatan, sehingga akhirnya kita lupa bahwa Tuhanlah yang menjadi prioritas yang harus kita kasihi. Amin. Jangan kasihi apapun, jangan kasihi siapapun melebihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita.
Untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan, menggunakan setiap berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan sama-sama